wabarakatuh. Nama saya Edi Kairawan. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan judul penerapan dan pengaruh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Edi Kairawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 183112700650078. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronik canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem yang lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronik dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan buatan, dan masa depan akan dipenuhi oleh kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, kecerdasan buatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di masa depan. Kecerdasan buatan telah menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kecerdasan buatan akan semakin dekat dengan kehidupan kita di masa depan. Salah satu yang menjadi keterbatasan utama bagi manusia adalah tubuh dan otak. Peneliti Simon Watson berpikir bahwa di masa depan kita akan menambah kemampuan diri kita dengan komputer dan meningkatkan banyak kemampuan alami kita sendiri. B. Kita masuk ke rumusan masalah. Permasalahan yang diajukan dalam presentasi kali ini yaitu apa itu kecerdasan buatan, apa tujuan kecerdasan buatan, apa saja fungsi dan manfaat kecerdasan buatan, dan terakhir di bidang apa kecerdasan buatan digunakan dan penerapannya. Nah, tujuan dari presentasi pada kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian kecerdasan buatan, yang kedua mengetahui manfaat dan fungsi kecerdasan buatan, yang ketiga mengetahui sejarah kecerdasan buatan. Nah, segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani. NPM saya 183112700650049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan seperti sistem pakar, permainan komputer, X-ray, jaringan syaraf tiruan, Siri, dan robot. Banyak hal yang kelihatan sulit untuk kecerdasan manusia. Tetapi, untuk informatika yang relatif tidak bermasalah, seperti contohnya mentransformasikan persamaan, lalu menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang ini masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika, seperti contohnya pengenalan objek atau muka dan bermain sepak bola. Walaupun kecerdasan buatan memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, kecerdasan buatan membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer yang berhubungan dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi yang cerdas. Penelitian dalam kecerdasan buatan menyangkut pembuatan mesin untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang membutuhkan perilaku kecerdasan. Sistem AI ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, obat-obatan, teknik militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer, rumah, dan video game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Yuniati, NPM 183112700650050. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kecerdasan buatan. Komputer dalam dunia teknologi memiliki sejarah yang cukup panjang, sama halnya dengan perkembangan kecerdasan buatan. Berikut ini adalah sejarah mengenai perkembangan dari kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, di era komputer elektronik.
Sejarah kecerdasan buatan dimulai dari era komputer elektronik. Era ini dimulai sekitar tahun 1941. Dalam era elektronik ini ditemukan sebuah alat untuk melakukan pemrosesan informasi dan juga penyimpanan data secara digital, yaitu dengan komputer elektronik. Meskipun perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada saat ini belum pesat, akan tetapi penemuan penyimpanan dan pemrosesan informasi ini menjadi awal kemunculan dari kecerdasan buatan. Yang kedua, masa persiapan kecerdasan buatan. Pada masa ini merupakan masa awal pembuatan kecerdasan buatan. Masa ini dimulai 2 tahun sebelum penemuan komputer elektronik, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1956. Masa persiapan ini ditandai dengan ditemukannya sebuah model syaraf tiruan yang dilakukan oleh 2 peneliti. Dalam model yang mereka temukan disebutkan bahwa setiap model syaraf dapat dihitung dengan menggunakan fungsi sehingga membuat hubungan menjadi logis. Dalam awal tahun penemuan, ditemukan struktur jaringan sederhana yang kemudian disempurnakan pada tahun 1950 oleh Norbert Wiener dalam pengenalan prinsip dan teori mengenai feedback yang dikenal dengan teori termostat. Tahun 1956 mulai berkembang kecerdasan buatan yang cukup mengherankan pada saat itu. Pada saat tersebut sudah mulai dikenal komputer yang melakukan pemikiran dengan hasil non-numerik atau bisa disebut dengan penalaran. Yang ketiga, masa awal perkembangan. Masa ini dimulai pada tahun 1952. Selain itu, pada masa ini ditemukan juga beberapa hal yang berhubungan dengan kecerdasan buatan seperti program geometri teori prover, program untuk menyelesaikan masalah integral tertutup, dan juga masalah analogi. Semua program-program ini dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan sehingga masalah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Perkembangan kecerdasan buatan sempat mengalami perlambatan pada tahun 1966 hingga tahun 1974. Akan tetapi setelah itu mulailah dilakukan pembuatan pemrograman kecerdasan buatan yang berbasis ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya perkembangan kecerdasan buatan sebagai jaringan syaraf tiruan kembali dimulai pada tahun 1986 hingga sekarang. Selanjutnya, tujuan dari kecerdasan buatan. Tujuan pembuatan mesin yang canggih ini adalah untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan dibandingkan pada masa lalu. Bukan hanya lebih mudah, penggunaan kecerdasan buatan ini juga membuat waktu pengerjaan sebuah kegiatan menjadi lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Anggreni Zainal Abidin. NPM saya 18312700650059. Jadi saya akan membahas tentang materi fungsi dan manfaat kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan memiliki cukup banyak fungsi. Kecerdasan buatan diharapkan dapat melakukan beragam hal yang akan memudahkan manusia, mulai dari pemroses bahasa alami, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan, dan juga melakukan pembelajaran. Peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia, teknologi AI dikembangkan oleh semua perusahaan rintisan startup berbasis teknologi yang menaruhkan kemudian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti meminimalisir kesalahan, hemat energi, kemudian menyelesaikan persoalan eksplorasi, menghemat sumber daya manusia, membantu kesehatan sebagai big data. Di dalam meminimalisir kesalahan, salah satu peran AI itu mengurangi tingkat kesalahan manusia. AI membantu menciptakan peluang dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh yang dilakukan startup, layanan aplikasi pembukuan uang. Rata-rata banyak UMKM yang menggunakan produk dari startup tersebut supaya dapat mengetahui arus keluar masuk uang. Aplikasi memudahkan pemilik mengetahui secara otomatis berapa jumlah uang, stok barang dan item yang paling laris terjual di tempat usahanya. Dalam aspek hemat energi itu, manfaat AI itu menjadi solusi penyelesaian dalam masalah perusahaan. AI membantu perusahaan menekan biaya ongkos bahan bakar.
Sebagai contohnya, dilakukan startup itu Spark Beyond. Startup ini mengambil contoh penerapan aplikasi pada perusahaan batubara di asal Indonesia. Perusahaan tersebut harus mengalami permasalahan pada biaya operasional, yakni kurang efisiensinya penggunaan bahan bakar kendaraan pengangkut. Pada awalnya, perusahaan tambang tersebut menerapkan intensif untuk pengemudi berdasarkan jumlah perjalanan yang mereka selesaikan. Perusahaan dirugikan karena pengemudi terus melakukan perjalanan tanpa menunggu muatan penuh. Keadaan ini menyebabkan bahan bakar terbuang sia-sia. Mengatasi hal ini, Spark Beyond menggunakan sistem gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan teknik desain permainan berpikir, dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Gamifikasi berlaku sebagai proses untuk mendorong orang mengadopsi mereka atau mempengaruhi bagaimana mereka digunakan. Cara ini dapat mengurangi konsumsi biaya hingga 30%. Dalam aspek menyelesaikan persoalan eksplorasi ini, AI juga bermanfaat untuk eksplorasi kekayaan alam. AI bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi bahan bakar lainnya. Teknologi AI dapat diterapkan untuk menjelajahi apapun, dimanapun manusia masih terbatas dalam kemampuannya. Dalam aspek menghemat sumber daya, jadi AI ini sangat mungkin menggantikan peran manusia dalam bekerja. AI bisa diterapkan pada sistem teknologi asisten digital. Teknologi ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara otomatis, sebagai contohnya chatbot. Untuk membantu kesehatan, yaitu seiring perkembangan AI itu bisa diandalkan dalam dunia kesehatan. Dalam bentuk aplikasi, tenaga kesehatan akan menilai bagaimana tingkat kesehatan pasien. Mereka juga akan mendapatkan informasi lain berkaitan dengan kesehatan. AI dipercaya sebagai teknologi yang memiliki ketelitian tinggi. Dengan tingkat kesalahan yang kecil, AI pun juga bersifat konsisten dan cepat. Sebagai big data, AI mampu mengolah big data dengan kapasitas besar. Walaupun data Anda memiliki ukuran besar, tapi AI siap menyimpan data tersebut dengan baik. Maka kedepannya semua data Anda akan disimpan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa depan. Sudah sekitar 3 bulan pandemi virus corona berlangsung. Materi selanjutnya adalah mengenai penerapan kecerdasan buatan. Pada saat ini sudah banyak sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dan cukup canggih. Kecerdasan buatan juga sudah banyak diterapkan di berbagai sektor atau bidang, yaitu salah satunya yang pertama adalah kecerdasan buatan di dalam bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini dapat membantu untuk proses diagnosis, prognosis, dan pengobatan. Salah satu contoh penerapannya di dalam bidang kesehatan untuk tujuan diagnosis dan prognosis yaitu misalnya adalah teknologi X-ray dan CT atau computed tomography. Kemudian yang kedua ada penerapan kecerdasan buatan dalam bidang teknologi informasi. Kecerdasan buatan dalam bidang teknologi informasi sudah banyak ditemukan. Salah satunya adalah teknologi Google yang sudah banyak kita tahu. Selain itu ada juga banyak aplikasi kecerdasan buatan yang menarik, seperti yang pertama itu ada Siri. Siri yaitu adalah asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Apple dalam ponselnya. Kemudian yang kedua ada teknologi Tesla, yaitu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat atau diperuntukkan untuk memperbolehkan mobil berkendara secara otomatis. Kemudian ada teknologi Alexa, yaitu voice assistant dari perusahaan Amazon, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu selanjutnya penerapan kecerdasan buatan dalam bidang pertanian. Penerapan artificial intelligence di bidang pertanian ini mulai banyak ditemui. Salah satu perusahaan robotika FJ Dynamics ini menerapkan AI untuk mentransformasikan pertanian tradisional dengan kekuatan data. Contoh penerapan artificial intelligence di sektor pertanian ini dilakukan oleh FJ Dynamics dengan mengembangkan berbagai mesin pintar atau smart machine untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutan atau sustainability dengan mengurangi resiko dan menekan keharusan petani melakukan aktivitas fisik. Bukan hanya artificial intelligence, contoh penerapan ini juga menyadarkan pada kekuatan cloud dan Internet of Things. Kemudian yang keempat adalah penerapan kecerdasan buatan dalam bidang hukum.
Penggunaan kecerdasan buatan ini juga telah merambah ke berbagai bidang, tak terkecuali di bidang hukum. Di Hangzhou, Cina, sejak tahun 2017 itu telah diluncurkan hakim dengan kecerdasan buatan. Meskipun teknologi itu masih terbatas menangani sengketa hukum yang memiliki aspek digital, termasuk masalah jual beli online, kemudian masalah kasus hak cipta, dan klaim liabilitas produk-produk e-commerce. Sedangkan di Indonesia sendiri, hukum online ini telah meluncurkan platform yang disebut LIA atau kepanjangan dari Legal Intelligence Assistant. LIA ini berteknologi AI yang diklaim sebagai chatbot hukum pertama di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan konten edukasi hukum seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, dan hukum waris. Lalu selanjutnya adalah penerapan kecerdasan buatan dalam bidang manufaktur. Jadi manufaktur ini sendiri didefinisikan sebagai urutan-urutan kegiatan yang saling berhubungan meliputi proses perancangan, perencanaan, pemilihan material, produksi, pengontrolan kualitas, manajemen, dan juga pemasaran produk. Penerapan kecerdasan buatan dalam bidang industri ini dapat diterapkan dengan yang namanya sistem pakar. Jadi sistem pakar ini adalah salah satu program kecerdasan buatan yang menggabungkan basis pengetahuan dengan interferensi. Jadi sistem pakar ini merupakan spesialisasi perangkat lunak tingkat tinggi yang berusaha menduplikasikan fungsi seorang pakar dalam satu bidang keahlian tertentu. Proses manufaktur yang penyelesaiannya dapat dibantu oleh sistem pakar, yaitu ada sistem pakar dalam perancangan, itu ada PRIDE, kepanjangan dari Pinch, Role Interactive Design Expert atau Environment. Jadi sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan kertas untuk mesin fotokopi. Kemudian yang kedua, ada sistem pakar dalam perencanaan. Contohnya dalam sistem pakar perencanaan ini adalah iLoot Trust Fabrication Application. Jadi sistem ini dibuat dengan menggunakan shell sistem pakar SPS atau kepanjangannya dari Semi Intelligence Process Selector. Kemudian yang ketiga ada sistem pakar dalam penjadwalan. Jadi salah satu contoh dalam sistem pakar penjadwalan ini adalah Continuous Caster Steel Mill Scheduling Application dan juga Master Production Scheduling Application atau disingkat MPS. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan yang telah kami jelaskan yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Nah, fungsi dari kecerdasan buatan ini yaitu dapat melakukan beragam hal yang akan memudahkan manusia, mulai dari pemroses data, bahasa alami, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan, dan manipulasi objek, mengenai pengetahuan dan juga melakukan pembelajaran. Tujuan pembuatan mesin yang canggih ini adalah untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada jawaban atau tutur kata yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.